Lu sadar nggak sih? Kadang hidup tuh berasa kayak lu ngejar duit tapi duitnya malah lari makin kenceng. Udah kayak lu jadi badut di tengah jalan tol, lari-larian ngejar mobil yang kagak mau berhenti. Capek sih iya, tapi nggak ada hasil. Akhirnya lu duduk nyender ke tiang lampu merah sambil mikir, kenapa ya gue udah usaha mati-matian tapi tetap seret. Nah sekarang bayangin, lo itu kayak radio jadul. Kalau frekuensinya nggak pas, suara penyiar di dalam sana kedengerannya cuman dengung. Ker, noise, berisik, nggak jelas. Padahal acara yang lo tunggu-tunggu udah mulai. Begitu lo puter dikit doang klik, suara jernih, musik nyala, penyiar ngomong lantang, frekuensi nyambung. Nah, energi lu juga kayak gitu. Kalau nggak nyambung sama frekuensi rezeki, ya jangan heran kalau uangnya nggak datang-datang. Selamat datang di channel Hukum Semesta, channel yang kadang sarkas, kadang ngegas, tapi nggak pernah ngasih lo harapan palsu. Terima kasih buat lo semua, para pelanggan Hukum Semesta, yang udah kayak energi listrik. Gak kelihatan tapi bikin channel ini nyala terus. Tanpa lo, channel ini kayak colokan tanpa kabel. Gaya doang, tapi nggak fungsi. Dan sekarang gue bakal ngomongin satu topik yang sering disalah paham sama banyak orang. Salah kaprah yang bikin hidup lo stuck, isi dompet lo megap-megap, dan mental lo kayak nasi basi. Topiknya adalah manifestasi itu bukan minta-minta ke semesta, tapi nyetel energi lo supaya lo jadi magnet uang. Iya, lo dengar bener. Bukan merengek kayak anak kecil pengen mainan baru, tapi nyetel, nyesuaiin, nyambungin getaran lo ke pola semesta. Uang itu bukan hasil permintaan, tapi hasil pantulan energi lo sendiri. Ada wejangan kuno dari tanah leluhur yang bilang, yang mengejar dunia akan lelah, tapi yang menyatu dengan ritmenya, dunia akan mengikutinya. Dalam bahasa sekarang, artinya, kalau lo terus-terusan ngejar uang, lo bakal capek. Tapi kalau lo nyatu sama frekuensinya, uangnya yang dateng nyamperin lo. Nih, gue kasih kata-kata legend dari channel Hukum Semesta. Semesta tuh bukan ojek online. Lo nggak bisa minta jemput kalau lo aja nggak share lokasi. Jadi sebelum lo minta dijemput sama rezeki, pastikan dulu energi lo nggak lagi nyasar di koordinat ketakutan, kemiskinan, dan ketidaklayakan. Di video ini, gue bakal bongkar abis. Kenapa banyak orang yang udah afirmasi tiap pagi, visualisasi tiap malam, bakar lilin tiap bulan, tapi tetap hidupnya gitu-gitu aja? Dan kenapa justru orang yang tenang, kalem, santai, malah uangnya ngalir kayak debit ATM baru diisi? Gue juga bakal ajarin lo cara bener buat nyatu sama hukum semesta. Gue bahas pakai wejangan leluhur, Jadi gini, banyak orang tuh gagal paham. Mereka kira manifestasi itu semacam ritual ala-ala. Tulis di kertas, tempel di cermin, terus tinggal nunggu keajaiban kayak sinetron religi yang tiap pagi nongol di TV. Padahal, energi nggak ngerti bahasa drama. Energi cuma ngerti satu hal, kecocokan frekuensi. Lo bisa afirmasi sampai suara lo serak. Lo bisa meditasi sampai kaki lo kram. Tapi kalau dalam hati lo masih yakin lo tuh nggak layak, masih takut nggak bisa bayar utang, masih ngerasa miskin dan selalu kurang, ya semua itu cuma jadi getaran panik yang dipantulin balik sama semesta. Dan hasilnya, tentu aja, makin seret. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa topik ini penting banget buat lo? Karena kita udah capek hidup dengan pola lama. Pola yang ngajarin lo buat ngejar-ngejar duit kayak ngejar mantan yang udah nikah. Pola yang ngajarin lo buat takut kekurangan. Padahal Allah itu maha pemberi dan semesta ini dibuat dengan sistem kelimpahan. Bro, lo tuh nggak dilahirkan buat hidup ngenes dan ngos-ngosan terus. Lo tuh diciptain dengan fitrah kelimpahan. Masalahnya, lo dibesarkan di lingkungan yang ngajarin lo buat takut. Takut miskin, takut gagal, takut dicap sombong kalau hidup enak. Akhirnya, energi lo tuh kayak modem jelek. Nangkep sinyal dikit langsung lost connection. Gua angkat topik ini karena terlalu banyak orang yang ngerasa hidupnya mentok. Ngerasa udah usaha, udah ibadah, udah doa, tapi hasilnya nggak sebanding. Dan mereka mulai nanya, apakah Allah nggak denger doa gue? Padahal bukan masalah didengar atau enggak. Allah maha mendengar. Masalahnya,
Lu sendiri nggak nyetel hati dan energi lu buat siap nerima. Manifestasi yang bener itu bukan lo minta terus nunggu. Manifestasi itu lo nyesuaiin getaran diri lo, biar nyambung sama sistem distribusi rezeki yang udah Allah bentuk. Kayak antena TV, siaran mah udah ada, tinggal lo bisa nangkep apa enggak. Gue juga tahu, lo mungkin ngerasa stuck. Ada tekanan hidup, cicilan, kerjaan gak sesuai passion, mental yang kadang jatuh bangun kayak batu kena ombak. Tapi justru dari titik itulah lo harus ngerti bahwa semua dimulai dari dalam. Dari penyelarasan energi lo sendiri. Dari kesadaran bahwa realitas di luar lo itu cerminan dari realitas di dalam diri lo. Ada yang bilang, kalau lo pengen ngubah hidup, lo harus ubah cara berpikir. Gue bilang gak cukup. Lo harus ubah getaran hati lo. Karena pikiran doang gak kuat. Pikiran bisa bohong, hati enggak. Manifestasi bukan buat orang yang masih pengen hasil instan. Ini buat lo yang berani megang kendali hidup lo sendiri. Yang berani bertanggung jawab penuh atas apa yang lo tarik, lo pancarkan, dan lo alami. Yang gak lagi nyalahin masa lalu, orang lain atau takdir. Karena lo tahu, Allah gak pernah zolim. Yang sering zolim itu, kita sendiri ke diri kita. Gue bahas ini juga buat narik lo keluar dari kubangan mental korban. Lo tahu gak kenapa banyak orang gagal dapetin apa yang mereka mau? Karena mereka masih ngerasa jadi korban sistem, korban keadaan, korban keluarga, korban masa lalu. Padahal selama lo ngerasa jadi korban, lo otomatis ngirim sinyal ke semesta. Gue gak punya kuasa, dan semesta akan nurut. Dia akan balikin realitas yang ngebuktiin kalau lo emang gak punya kuasa. Makanya, topik ini penting banget. Bukan buat gaya-gayaan. Bukan juga buat ngajarin lo halusinasi tentang sukses, tapi buat ngajarin lo bahwa Allah udah ngasih hukum mainnya. Tinggal lo mau ngerti dan selaras, atau lo mau terus jadi penonton hidup orang lain. Nih, wejangan leluhur yang nyentil banget. Bukan tanah yang bikin tanaman tumbuh, tapi kesuburan. Bukan dunia yang ngasih rezeki, tapi kesiapan diri. Gue di sini bukan ngajarin lo minta-minta ke semesta kayak dukun. Gue ngajarin lo buat kenal sistemnya, faham hukumnya, ngerti polanya. Karena kalau lo paham hukum semesta, lo gak perlu capek lagi ngejar. Lo tinggal nyetel, dan lo akan jadi magnet. Sekarang, tujuan video ini jelas. Gue pengen lo bangun kesadaran baru. Gue pengen lo ngerti, manifestasi itu ilmu energi dan iman. Gue pengen lo berhenti nunggu berkah datang dari luar, karena berkah sejati datang dari kesadaran dan keyakinan lo ke dalam. Gue pengen lo jadi orang yang gak reaktif tapi responsif. Gue pengen lo bisa bilang ke diri lo sendiri, gue bukan korban, gue sumber. Dan dari situ lo tarik realitas baru, bukan dengan maksa, tapi dengan selaras. Di video ini, lo gak cuma dapat insight, lo bakal gue kasih solusi konkret, langkah-langkah, jelas, dengan gaya bahasa tongkrongan tapi isi kontennya dalam kayak samudra. Gue bakal bahas dari 3 sisi besar. Pertama, hukum semesta yang kerjaannya nurut sama getaran lo. Kedua, wejangan dan petuah leluhur yang udah ngerti cara main dunia sebelum dunia ini sepadat sekarang. Ketiga, prinsip spiritual Islam yang jadi akar segala hukum kehidupan, tanpa lo harus lari ke praktek-praktek menyimpang. Semua ini, gue bungkus dalam satu narasi yang gak ribet, gak basa-basi, tapi nyentil sampai ke sumsum tulang belakang lo. Biar lo bangun, biar lo sadar, dan akhirnya, lo siap buat jadi magnet rezeki yang sesungguhnya lo siap. Oke, tarik napas lagi, buang. Karena abis ini, kita bakal masuk ke akar masalahnya. Kita bakal bahas sejarah pola pikir keliru soal uang dan rezeki yang udah diturunin turun-temurun kayak warisan salah alamat. Sebelum kita ngomongin cara jadi magnet rezeki, lo harus tahu satu hal penting. Rezeki itu bukan sekadar duit. Rezeki itu aliran kehidupan. Dan pola pikir kita soal rezeki udah kebentuk dari zaman kita belum ngerti apa-apa. Nih, tarik mundur dikit. Dari kecil lo dikasih cerita yang manis-manis tapi jebakan. Kayak, jadi anak rajin, biar nanti dapat kerja bagus. Sekolah tinggi, biar hidup enak.
kerja keras nanti rezeki nggak akan kemana. Padahal kenyataannya, banyak orang yang rajin, pinter kerja keras, tapi hidupnya begitu-begitu aja. Kenapa? Karena dari awal sistemnya udah error. Pola pikir kita soal uang dan rezeki dibentuk dari rasa takut, bukan rasa cukup. Leluhur kita dulu hidup di alam. Mereka nyatu sama siklus alam, paham sama hukum waktu, sabar, tanam, panen. Tapi makin kesini semuanya jadi serba buru-buru. Rezeki dipersempit jadi angka di rekening, kebahagiaan digantungin sama status sosial, dan mental kita jadi mental pengejar, bukan penarik. Gue kasih lo contoh, lo pasti pernah dengar omongan ini. Uang itu akar dari semua kejahatan. Padahal salah bro. Yang benar, cinta berlebihan terhadap uang itu akar dari kejahatan. Tapi karena salah tafsir dari kecil, banyak orang ngerasa bersalah kalau punya uang banyak, ngerasa berdosa kalau hidup enak. Akhirnya, bawah sadarnya ngelawan keberlimpahan. Pola pikir itu nempel dari kecil, dari lingkungan yang ngomong, kita bukan orang kaya, jadi jangan banyak gaya. Atau yang lebih halus, bersyukur aja sama yang ada, jangan mimpi ketinggian. Bro, bersyukur itu penting. Tapi kalau syukur dijadiin alasan buat males berkembang, itu bukan syukur, itu pasrah yang disamarkan. Makanya, dari generasi ke generasi, kita diwarisin ketakutan finansial. Bukan ilmu tentang kelimpahan. Lo dikasih peta harta karun, tapi petanya udah kusut, bolong, dan gak nyambung sama realita zaman. Gue gak nyalahin orang tua kita. Mereka juga hasil didikan zaman kolonial, zaman krisis, zaman susah. Mereka survive dengan mental tahan banting. Tapi, zaman sekarang udah beda. Lu gak bisa terus ngikutin cara lama di dunia baru. Di sisi lain, dunia barat juga ngasih pengaruh gede. Lu diajarin manifestasi dari buku-buku motivasi yang isinya afirmasi doang. Padahal manifestasi yang sejati bukan cuma ngomong ke semesta, tapi nyambungin batin lo ke hukum Allah dan ngikutin sunnatullah, hukum alam yang udah dikasih sejak zaman nabi-nabi. Coba lo pikir, kenapa banyak tokoh besar dari Rasulullah sampai ulama-ulama agung itu hidupnya berkah padahal hidup mereka nggak selalu mewah? Karena mereka ngerti, rezeki itu bukan soal berapa, tapi soal keberkahan aliran. Dan yang paling parah, kita diajarin buat nyari uang. Ini tuh mindset paling beracun. Karena kalau lo nyari uang, berarti uang itu hilang dari lo. Padahal harusnya lo yang narik uang, bukan lo yang ngejar-ngejar sampai ngos-ngosan kayak dikejar anjing kampung. Lalu, lo dibikin takut. Takut kalau nggak kerja keras bakal miskin. Takut kalau nggak sukses bakal malu. Takut kalau gagal berarti hidup lo selesai. Takut, dan takut. Itu yang bikin energi lo rusak. Karena getaran lo dipenuhi rasa kekurangan. Padahal hukum semesta cuma ngasih sesuai frekuensi lo. Lo harus ngerti, realitas bukan dibentuk dari kenyataan luar, tapi dari keyakinan batin. Dari persepsi lo tentang diri sendiri. Kalau lo yakin lo nggak layak, semesta akan buktiin itu. Kalau lo percaya lo pantas, semesta pun akan ngerespon. Nah sekarang, lo paham kan? Kenapa rezeki lo mentok? Karena akar keyakinan lo dari kecil sampai sekarang dibangun dari fondasi yang goyah. Dari sistem yang ngelatih lo buat takut lebih dulu daripada percaya. Lo harus cabut akar itu. Cabut dari dalam. Ganti dengan fondasi yang baru. Fondasi iman, pondasi percaya, pondasi selaras. Dan itu bukan tugas sehari dua hari, tapi proses penyadaran yang butuh niat dan disiplin. Makanya video ini bukan cuma buat hiburan. Ini buat lo yang siap riset total cara berpikir. Buat lo yang udah muak hidup dalam pola lama. Yang pengen beneran ngerti gimana caranya narik rezeki tanpa drama. Karena ketika akar pikiran lo udah bener, lo nggak perlu lagi pura-pura positif. Lo tinggal hidup dari rasa cukup, dan dari situ, keberlimpahan akan datang sendiri. Ingat bro, Allah itu sesuai prasangka hambanya. Kalau lo yakin lo dijauhi rezeki, maka lo akan terus merasa kekurangan. Tapi kalau lo yakin rezeki udah deket, udah dikasih akses,
dan lu tinggal nyambungin diri lo ke jalurnya, maka semuanya akan ngalir tanpa paksaan. Oke, sekarang kita masuk ke inti dari semua ini. Hukum semesta dan getaran energi rezeki. Gue bakal bahas ini santai aja, gak ribet. Gak penuh istilah ribet kayak seminar motivasi mahal. Tapi lo wajib dengerin pelan-pelan. Karena ini bukan ilmu sulap, tapi ilmu selaras. Jadi gini, segala sesuatu di semesta ini bergerak berdasarkan frekuensi. Dari cahaya, suara, pikiran, niat, sampai uang. Semua punya getarannya masing-masing. Dan semesta itu gak pernah gagal nyocokin frekuensi. Lo inget hukum ini baik-baik. Yang sejenis akan ketemu. Artinya, lo gak akan bisa narik rezeki yang getarannya tinggi kalau lo masih hidup dengan energi kekurangan, ketakutan, dan keraguan. Analoginya gampang. Lo kayak radio. Kalau lo mau denger lagu dari frekuensi 100,5, tapi lo masih muter di 90,2, ya jelas nggak nyambung. Mau lo teriak-teriak, maki-maki, doa 1000 kali, tetap nggak bakal kedengeran, karena frekuensinya beda. Nah, rezeki itu bukan soal didatengin, tapi soal nyambungin diri ke frekuensi yang udah ada. Karena rezeki lo tuh, secara energi, udah disiapin dari awal, udah ditentukan. Tinggal lo naik ke level itu atau enggak. Allah nggak pernah pelit. Yang pelit itu getaran kita sendiri. Seringkali kita hidup di energi sempit karena kita mikir rezeki itu rebutan. Padahal hukum Allah itu luas, bro. Gak ada istilah rebutan. Yang ada, siapa yang siap, dia yang dapat. Terus gimana cara naikin getaran santai? Gua kasih tahu pelan-pelan. Yang pertama, niat lo harus bersih. Rezeki yang berkah itu nyambungnya sama niat yang selaras. Kalau lo nyari duit cuma buat gaya-gayaan, pengakuan, pamer, energinya berat, bro. Karena itu semua berangkat dari ego. Dan ego tuh frekuensinya rendah. Tapi kalau lo punya niat yang jelas, kayak pengen bantu keluarga, pengen hidup tenang, pengen ibadah lebih khusyuk tanpa diburu tagihan, pengen punya bisnis yang berkah buat banyak orang, nah itu baru energi lo naik. Yang kedua, jaga kata-kata dan pikiran lo. Lo nggak bisa punya hidup positif dengan omongan dan pikiran negatif. Setiap kali lo ngomong, susah cuan sekarang, rezeki gue kayaknya seret deh, itu mah hoki doang. Lo tuh lagi ngirim sinyal ke semesta dan semesta bilang, siap bos, gue kasih yang lo minta. Dan lo makin seret. Yang ketiga, energi syukur aktif. Syukur tuh bukan cuma ucapan, tapi rasa, energi. Lo bisa punya duit 5.000 tapi ngerasa kaya, atau punya 500 juta tapi ngerasa kurang terus. Jadi yang bikin rezeki ngalir tuh bukan jumlahnya, tapi rasa cukup dan syukur lo. Lo tahu nggak? Banyak orang yang rezekinya deras karena hatinya luas, dan banyak juga yang rezekinya mampet karena hatinya sempit, ngiri mulu, ngeluh mulu, ngebandingin mulu. Bro, energi itu jujur. Lo bisa pura-pura senyum tapi energi lo nggak bisa dibohongin. Semesta nggak baca kata-kata lo. Semesta baca getaran lo. Makanya, kalau lo pengen rezeki datang lancar, bukan soal kerja lebih keras, tapi soal kerja dari dalam. Berapa banyak orang yang kerjanya santai tapi rezekinya ngalir? Karena hatinya selaras. Karena dia nggak nyari rezeki dari ketakutan tapi dari keyakinan. Nah, hukum semesta ini juga nyambung banget sama sunnatullah. Apa itu sunnatullah? Hukum-hukum alam yang Allah ciptakan. Kayak hukum sebab akibat, hukum keteraturan, hukum waktu, hukum usaha. Lo nggak bisa tanam hari ini, panen besok. Ada proses. Dan proses itu harus lo hormati. Kalau lo sabar dan tekun, Allah kasih hasilnya. Tapi kalau lo maksa, buru-buru panik mulu. Energi lo tuh kayak orang neken gas sambil injek rem. Nggak jalan, ngeblong di tempat. Makanya hukum semesta tuh bukan mistis, bukan sihir, tapi cara kerja Allah di balik layar. Dan kalau lo paham itu, lo bakal mainin hidup ini kayak main catur. Tenang, fokus, strategis. Lo tinggal jaga pikiran, jaga hati, jaga niat, lakuin tindakan dari energi yang bener. Dan lo bakal lihat sendiri, rezeki mulai datang dari arah yang gak lo sangka-sangka. Dan yang paling penting, jangan fokus ke hasil. Fokus ke perasaan lo hari ini.
Kalau hari ini hati lo tenang, pikiran lo positif, niat lo lurus, lo udah menang. Karena kemenangan sejati bukan di luar tapi di dalam. Dan begitu dalamnya damai, luarnya ikut damai. Dan di situ, rezeki nggak perlu dicari, dia datang sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke alat tempur harian. Ibarat lo udah punya motor, udah ngerti cara nyalain, tinggal lo kalibrasi tiap hari biar mesinnya nggak ngadat. Gue kasih langkah paling simpel, nggak lebay, nggak ribet, tapi efeknya nendang banget buat narik rezeki. Gue sebut ini ritual kalibrasi getaran harian. Tiap hari pagi-pagi, sebelum lo nyentuh HP, sebelum lo ngeliat notifikasi dan apalagi buka media sosial, tarik nafas dan lakuin ini. Yang pertama, bangun dengan rasa syukur. Begitu mata kebuka, langsung bilang, Alhamdulillah gue masih dikasih hidup. Jangan cuma di mulut, rasain sampai ke tulang. Lo masih hidup bro, masih ada kesempatan ngerubah segalanya. Dan itu udah rezeki paling mahal. Yang kedua, set niat lo. Tanya ke diri lo sendiri, hari ini gue mau jadi energi seperti apa? Bukan cuma mau ngapain, tapi mau jadi siapa. Misalnya hari ini gue mau jadi pribadi yang tenang, yang gak gampang reaktif, yang yakin bahwa rezeki udah nunggu. Gue jalanin hariku dengan energi cukup dan penuh syukur. Udah, segitu aja cukup. Itu kayak lo nyetel frekuensi radio di awal hari. Kalau pagi lo udah positif, semesta ngikut. Yang ketiga, gerakin badan sambil afirmasi. Ini penting. Lo jalan, lo gerak, lo olahraga ringan, sambil lo afirmasi pelan-pelan. Contoh, aku layak menerima rezeki melimpah. Hari ini aku dipertemukan dengan peluang berkah. Rezekiku luas karena hatiku luas. Semuanya datang tepat waktu, tenang aja. Afirmasi ini bukan mantra sulap, tapi cara lo ngebangun ulang otak lo, biar nggak nyetir pakai autopilot. Itu negatif. Yang keempat, sedekah energi. Lo belum bisa sedekah duit nggak apa-apa, mulai dari sedekah senyum, sedekah maafin orang, sedekah bantuin orang lain, sedekah waktu buat dengerin yang lagi susah. Setiap lo ngasih, energi lo naik. Karena semesta itu cerminan. Lo ngasih, lo dikasih. Lo pelit, ya hidup lo juga ikut pelit. Yang kelima, tulisin 3 hal yang bikin lo bersyukur hari ini. Iya, tulis. Beneran. Pakai tangan, jangan cuma dipikirin. Kenapa? Karena nulis itu bikin otak lo fokus. Dan saat lo fokus ke yang lo punya, yang lo nggak punya jadi nggak penting. Dan dari situ rezeki mulai mengalir. Contohnya, gue bersyukur masih bisa nafas lega. Gue bersyukur punya teman yang peduli. Gue bersyukur masih bisa makan nasi anget pakai telur. Simple, tapi powerful. Yang terakhir, ini bonus buat lo yang mau level dewa. Zikir getaran. Gak usah muluk-muluk. Cukup ambil waktu 5-10 menit. Duduk tenang, pejam mata, dan ulang pelan-pelan dalam hati. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal. Tenangkan aku dengan keyakinan. Dan berkahkan apa yang kau beri. Lo ulang pelan dengan rasa. Bukan buru-buru. Bukan kayak ngejar setoran, tapi kayak ngobrol dengan yang maha memberi. Zikir ini bukan buat minta doang, tapi buat nyambungin hati lo ke sumber energi paling tinggi, yaitu Allah. Begitu lo rutin lakuin ini, lo bakal ngerasa sesuatu berubah. Bukan di luar dulu, tapi di dalam. Dan dari dalam itulah realitas luar ikut kebentuk. Gue ulang lagi. Semua perubahan luar berawal dari kalibrasi dalam. Dan lo gak perlu jadi orang sempurna buat ngelakuin ini. Lo cukup jadi orang yang mau sadar dan konsisten. Walau pelan-pelan, tapi pasti itu lebih kenceng daripada cepat tapi putus-putus. Dan ingat bro, hukum semesta itu bukan soal main hoki, tapi soal main selaras. Oke, sekarang gue mau ngomongin satu penyakit jiwa yang halus tapi nyeret lo ke jurang kemiskinan tanpa lo sadar. Namanya takut kehabisan. Lo kerja keras, lo cari duit, lo nabung, lo usaha. Tapi kalau mindset lo dasarnya takut gak cukup, maka sebanyak apapun yang lo punya, pola pikir lo bakal terus nyedot energi kekurangan. Dan itu adalah magnet miskin yang paling elegan. Lo tahu gak, kenapa para sultan sejati itu bisa kaya terus-terusan?
Bukan cuma karena bisnisnya jalan, tapi karena pola pikir mereka udah sinkron sama hukum semesta. Mereka nggak mikir, gue takut miskin. Mereka mikir, rezeki itu mengalir terus dan tugas gue cuma nerima sambil bertanggung jawab. Coba lo camkan ini dalam-dalam. Orang miskin bukan karena nggak punya uang, tapi karena pikirannya nyekik dirinya sendiri. Gue kasih analogi begini, lo ibarat ember, rezeki itu air dari langit. Kalau lo terus-terusan nutupin ember lo karena takut kotor, ya lo nggak akan pernah bisa nampung airnya. Gue ajak lo latihan, buat ngebongkar pola pikir sempit yang nyamar jadi hemat. Pertama, stop bilang, duit gue pas-pasan. Gue takut kalau nggak cukup. Gue harus hemat banget. Itu bukan kata-kata bijak. Itu mantra buat bikin lu terus-terusan dikejar rasa takut. Yang lu butuh itu bukan sekadar hemat, tapi percaya bahwa cukup itu mindset. Dan cukup itu nyambung sama keyakinan. Kata guru-guru leluhur kita dulu, rezeki itu bukan dicari, tapi dijemput dengan yakin dan syukur. Kalau lu berangkat dari rasa kurang, yang datang ke lu juga bakal serba kurang. Tapi kalau lu jalan dengan rasa cukup, yang datang ke lu justru limpahan yang gak terduga. Gue kasih cerita nyata. Ada satu tokoh besar dari tanah Jawa, namanya Ki Hajar Dewantara. Beliau gak pernah kekurangan dalam hidupnya, padahal hidup di masa kolonial yang sempit banget secara ekonomi. Kenapa? Karena beliau hidup dalam prinsip ngelmu iku kelakone, kanthi laku. Ilmu itu bukan dihafalin tapi dijalanin. Rezeki bukan ditakutin tapi dipantaskan. Dia nggak punya bank, nggak punya saham, tapi hidupnya penuh kehormatan. Dan orang-orang ngasih apa yang dia butuh karena vibrasinya tinggi, niatnya murni, dan pikirannya nggak kejar sama duit. Itulah mindset Sultan Ilahi. Sultan yang nggak perlu nunjukin saldo, tapi auranya udah bikin orang percaya. Lu mau jadi kaya sejati, latih diri lu buat nikmatin rezeki sekecil, apapun dengan rasa cukup yang dalam. Pas lu makan nasi kucing, nikmatin kayak lu makan steak. Pas lu dapet orderan kecil, syukurin kayak lu abis closing project gede. Pas lu dapet peluang receh, hadapin kayak lu lagi ditawarin kerjasama internasional. Karena Allah bilang, kalau lu bersyukur gue tambahin. Dan syukur itu bukan cuma ucapan, tapi perasaan tulus yang tenang. Bahwa apa yang Allah kasih hari ini udah cukup buat gue berjuang lebih jauh. Lo pengen jadi magnet uang? Ya mulai dari sini. Ganti pola, pikir dari takut kekurangan, jadi tenang dalam kelimpahan. Karena tenang itu magnet, dan panik itu pengusir rezeki paling ampuh. Kita udah masuk ke area dalam. Kalau lo siap, gue bakal buka bagian 7. Langkah-langkah atau prinsip praktis manifestasi rezeki ala hukum semesta, ajaran leluhur, dan spiritual Islam. Bagian ini panjang daging semua, dan isinya nggak main-main. Gue siap kalau lu siap. Lanjut? Oke, tarik napas dulu. Karena mulai sekarang, kita nggak cuma ngomongin teori, tapi masuk ke medan perang. Ini saatnya lo buka mata batin dan logika lo lebar-lebar. Gue bakal kupas satu persatu hukum semesta yang udah dari zaman Nabi Adam sampai Elon Musk dipakai buat narik rezeki. Bukan minta-minta, tapi narik dengan cara yang sinkron sama energi Allah. Nih, gue mulai dari 5 hukum yang paling familiar, tapi sering disalahpahami. 1. Hukum ketertarikan atau Law of Attraction. Ya, yang ini udah sering banget lo denger, tapi masalahnya orang cuman tahu kulitnya doang. Mikir positif, visualisasi, afirmasi. Padahal, LOA bukan cuma tentang mikir positif, tapi tentang sinkronisasi energi antara niat, getaran hati, dan tindakan lo. Lo bilang pengen kaya, tapi hati lo penuh takut, pikiran lo ngomong gua nggak layak, dan lo tiduran main handphone sambil scroll, konten motivasi doang. Ya, yang nyambung ke semesta ya vibrasi males lo itu. LOA itu kerja kalau pikiran, hati, dan gerak tubuh lo satu frekuensi. Bukan sekadar afirmasi, tapi afirmasi yang dirasain dan ditindaklanjutin. 2. Hukum sebab akibat, atau nama kerennya, Law of Cause and Effect. Semesta itu bukan ojek online, lo pesen langsung datang.
Semesta itu ladang. Lo tanam, lo rawat, lo sabar, baru lo panen. Setiap langkah lo, sekecil apapun, akan ngasih efek. Masalahnya, orang zaman sekarang pengen cepat, pengen instan, kayak bikin mie rebus, padahal rezeki besar butuh proses. Yang lo tanam hari ini bakal lo tuai besok. Tapi lo juga harus ngerti, kadang efeknya bukan datang dari jalur yang lo pikir. Jadi jangan terlalu sibuk nanya kapan gue dibayar, tapi fokus ke apa gue udah cukup layak buat dibayar mahal. 3. Hukum getaran atau vibration. Setiap hal di semesta ini punya frekuensinya sendiri. Lo bisa bohong ke orang lain tapi nggak bisa bohong ke getaran lo sendiri. Lo ngomong, gue tenang, gue yakin. Tapi dada lo sesek, wajah lo tegang, sikap lo gelisah. Semesta nangkep sinyal aslinya, makanya sebelum lo cari uang, naikin dulu frekuensi lo. Tenangkan hati lo, beresin dendam lo, bersihin niat lo. Karena duit itu sensitif, dia nggak suka mampir ke orang yang vibrasinya kekacauan. 4. Hukum relativitas. Ini nih sering dilupain. Hukum ini bilang, nggak ada hal yang berat atau ringan kecuali dibandingin masalah lo berat. Ya karena lo bandingin sama orang lain yang kelihatannya sukses. Padahal, bisa jadi mereka juga lagi megap-megap. Kunci dari hukum ini cuma satu. Fokus ke perjalanan lo sendiri. Jangan ukur progres lo pakai penggaris orang lain. Ketika lo berhenti, ngebandingin beban lo berkurang dan rezeki punya ruang buat masuk. 5. Hukum aksi terinspirasi atau inspired action. Rezeki itu bukan datang dari kerja Rodi, tapi dari kerja yang dapat dorongan dari dalam. Kadang lo dapet ide aneh, langkah kecil, dorongan buat ngehubungin orang lama. Dan lo ragu mikir, apaan sih ini? Padahal itu signal dari semesta. Gak semua kerja keras hasilnya gede, tapi kerja yang selaras dengan petunjuk hati, itu sering jadi pintu gerbang rezeki yang lo gak sangka. Jadi, kalau lo dapet intuisi, ambil langkah. Jangan nunggu validasi, karena semesta gak kerja buat bikin lo nyaman, tapi buat mendorong lo naik level. Kalau 5 hukum tadi masih berasa mainstream, yang ini masuknya ke ranah yang lebih dalam, lebih senyap, tapi justru lebih sakti. Kayak senjata rahasia yang cuma bisa dipakai kalau lo udah cukup sadar. 6. Hukum resonansi energi. Ini bukan sekadar frekuensi. Ini tentang gema. Lo bukan cuma ngirim energi keluar, tapi lo juga nyambungin energi lo ke getaran yang lo pengen tarik. Kalau lo pengen dapet rezeki berlimpah, tapi pola pikir lo masih kekurangan, masih takut kekurangan, masih nyinyirin orang yang tajir, lo tuh lagi ngirim resonansi penolakan ke rezeki itu sendiri. Bayangin lo pengen masuk ke ruangan yang pintunya lo kunci dari dalam. Mana bisa? Mulai sekarang, latih diri lo buat matchin energi sama apa yang lo pengen. Bukan nunggu kejadian baru berubah. 7. Hukum kekosongan. Semesta nggak bisa ngisi gelas yang udah penuh. Lo pengen dapet peluang baru, buang dulu yang lama. Lo pengen hubungan sehat, tinggalin yang toksik. Lo pengen rezeki ngalir, lepasin ketakutan dan kebiasaan menahan. Hukum ini ngajarin, lo harus bersedia ngelepas buat bisa nerima. Dan ini yang paling nyiksa. Karena manusia tuh pengennya dapet terus. Tapi lupa, kadang kunci aliran rezeki justru ada di ruang kosong yang lo ciptain. Bersih-bersih hati, bersih-bersih lingkungan, bersih-bersih niat, biar semesta bisa ngisi dengan yang lebih layak. 8. Hukum detasemen. Atau bahasa tongkrongannya, hukum udah pasrah tapi nggak nyerah. Ini bedanya tipis. Lo boleh banget punya niat kuat, tapi lo nggak boleh maksa jalur. Datangnya manifestasi itu bukan soal ngontrol semua, tapi percaya ke Allah lewat jalur semesta, yang kadang logika lo nggak paham. Jadi setelah lo niatin, usaha, dan doain, lepaskan, bukan cuek, tapi yakin. Karena semakin lo maksa, semakin lo nunjukin lo sebenarnya nggak percaya. Dan semesta bisa nyium itu. 9. Hukum kesesuaian atau correspondence. Yang di luar, cerminan yang di dalam. Realitas lo hari ini, cermin dari pikiran dan keyakinan lo. Kalau hidup lo isinya drama, cek dalam diri lo. Kalau uang lo mentok terus, cek pola pikir dan trauma soal duit dari kecil.
Bukan salah dunia, bukan salah sistem, tapi kesesuaian antara vibrasi batin dan dunia nyata. Makanya, kalau lu beneran pengen hidup lu berubah, yang pertama lu ubah tuh. Bukan kerjaan, bukan lingkungan, tapi isi pikiran dan isi hati lo. 10. Hukum transmutasi energi. Ini rahasia para spiritual warrior sejati. Energi itu nggak bisa dihancurin, tapi bisa diubah. Lo punya trauma. Lo bisa transmutasi itu jadi keteguhan. Lo punya kemarahan, ubah jadi kekuatan. Lo pernah gagal, bakar itu jadi semangat. Jangan biarin energi negatif lo mengendap dan ngeracunin hidup. Gunakan, bentuk ulang, manfaatin. Karena semua rasa, semua luka, itu bahan bakar paling murni kalau lo tahu cara ngolahnya. Sekarang, lo udah megang 10 hukum semesta yang benar-benar bekerja. Dan bukan cuma buat tarik uang, tapi buat nyelarasin diri lo sama alur kehidupan yang lebih tinggi. Tapi kita belum selesai, karena masih ada 2 bagian penting lagi. Ajaran leluhur Nusantara dan spiritual muslim. Kalau lo siap, gue lanjut ke bagian ajaran leluhur yang ngasih lo blueprint lokal nan sakti buat narik rezeki. Mau lanjut sekarang? Nusantara ini bukan cuma kayak tanah dan laut, tapi juga kayak ilmu. Ilmu yang nggak ditulis di buku, tapi dihidupin di laku. Leluhur kita nggak kuliah di kampus barat, tapi mereka paham pola alam, paham bahasa semesta, paham cara nyatu sama kehendak Allah lewat gerak hidup sehari-hari. Dan lo tahu apa yang paling sering ditanamkan sama leluhur kita soal rezeki? Rezeki itu bukan dikejar, tapi dipantaskan. Jadi, mari kita kupas beberapa wejangan, warisan, dan filosofi lokal yang dari dulu udah ngajarin cara jadi magnet rezeki tanpa drama. 1. Urip iku kudu wani rekoso. Hidup itu kudu berani susah. Bukan berarti lo nyari penderitaan, tapi lo harus sanggup ngadepin kenyataan tanpa ngeluh. Leluhur ngajarin, kemuliaan itu nggak muncul dari kenyamanan, tapi dari laku yang ditempa, yang berani turun ke sawah, ke ladang, ke gelapnya malam buat cari ilmu. Lo pengen jadi magnet uang? Tanya dulu, lo udah sanggup nanggung effortnya? Atau lo cuma mau enaknya doang? 2. Sak madiawai, artinya secukupnya. Ini bukan mental miskin, tapi ini filosofi keseimbangan. Lu pengen banyak duit? Boleh. Lu pengen naik kelas? Harus, tapi jangan sampai jadi rakus. Karena rakus itu ngacak-ngacak harmoni. Dan ketika harmoni rusak, energi rezeki malah kabur. Leluhur kita percaya kalau lu hidup selaras, berbuat adil, jujur, dan gak tamak, alam pun akan balik ngasih lu lebih dari cukup. 3. Ngunduh wohing pakarti. Lu bakal metik apa yang lu tanam. Udah universal banget sih ini, tapi yang jarang disadari adalah niat juga termasuk benih. Sikap lu juga termasuk benih. Kalau lu kerja keras tapi niat lu cuma mau ngalahin orang, itu benihnya udah busuk dari awal. Hasilnya juga gitu. Gak berkah, tapi kalau lu niatnya bener, ikhlas, bantu orang, gak main licik, maka buahnya bukan cuma rezeki, tapi ketenangan. Dan tenang itu mahal, bro. Karena dari tenang, lo bisa jernih. Dari jernih, lo bisa baca. Jalan 4, manunggalin kaula lan Gusti. Ini ajaran spiritual paling dalam dari para leluhur. Intinya, nyatuin kehendak pribadi dengan kehendak Allah. Kalau lo masih egosentris, masih ngotot harus begini, harus begitu, tanpa nyadar apakah itu selaras atau enggak, lo bakal muter di tempat. Manifestasi. Rezeki paling kuat terjadi ketika lo udah nyambung sama aliran, bukan pas lo ngoyo. Leluhur ngajarin kalau lo bisa nyatu sama kehendaknya, semesta akan nggagas alias ngebuka jalan, tanpa lo harus maksa, tanpa lo harus rebutan. 5. Sangkan paraning dumadi. Tahu asal dan ngerti tujuan, ini inti dari semua ajaran hidup. Karena kalau lo nggak tahu dari mana lo berasal dan mau kemana, ya lo akan tersesat di tengah. Orang yang ngerti sangkan paraning dumadi gak akan takut kekurangan, karena dia paham rezeki itu bagian dari perjalanan pulang. Dia gak rebutan, tapi juga gak males. Dia jalan dengan sadar, dengan fokus, dan dengan ikhtiar yang halus.
Itu kenapa para empu, para wali, para leluhur besar kita nggak pernah kelihatan sibuk nyari uang, tapi justru jadi magnet kemakmuran. Karena mereka udah ngerti mainnya, udah ngerti porosnya, udah paham rezeki bukan dikejar, tapi dipantaskan lewat keselarasan. Dan inilah kekuatan lokal wisdom Nusantara. Bukan mitos, bukan dongeng, tapi blueprint kehidupan. Lo tinggal pakai, tinggal praktekin, tinggal selarasin. Dan abis ini, kita masuk ke pondasi terakhir yang paling penting, paling mendalam. Dan gak boleh lu skip langkah-langkah spiritual muslim dalam memantaskan diri jadi magnet rezeki. Kalau lo udah siap, gue lanjut. Oke? Lo udah dengar prinsip-prinsip hukum semesta. Lo juga udah ngerasain dalamnya warisan petuah leluhur. Tapi sekarang, kita masuk ke yang paling hakiki, paling dalam, dan paling mengikat, yaitu manifestasi rezeki dari sudut pandang spiritual Islam. Gak ada yang lebih legit dari ini. Karena ini bukan sekadar hukum semesta, tapi juga kehendak dari Allah langsung. Dan ini bukan soal lo harus jadi ustadz atau jadi sufi, tapi soal lo ngerti gimana cara ngatur posisi batin. Lo biar selaras sama keberkahan yang Allah udah siapin. 1. Niat itu kunci utama. Kata Rasulullah, semua amal tergantung niat. Dan ini bukan kalimat hiasan. Ini struktur paling fundamental dalam manifestasi versi Islam. Kalau niat lo bener, semesta nurut. Kalau niat lo karena ridho Allah, uang bukan lagi musuh, tapi kendaraan. Tapi, kalau niat lo buat flexing, buat nyombongin diri, buat nginjek orang, ya itu bukan rezeki. Itu kutukan yang dibungkus cantik 2. Takwa dan tawakal. Lo boleh seambisius apapun, tapi kalau takwa lo cekak, dan tawakal lo cuma formalitas, energi manifestasi lo bakal karatan. Takwa itu bukan takut doang, tapi lu sadar, setiap langkah hidup lu ada di bawah pengawasan langsung Allah. Dan tawakal itu bukan pasrah bodoh, tapi keyakinan teguh setelah lu maksimalin ikhtiar. Ketika lu udah kerja keras, otak lu udah dipakai, usaha lu udah jalan, tapi hati lu tetap tenang, itu tawakal. Dan tawakal itu magnet. Karena Allah janji, barang siapa bertakwa, dia bakal kasih jalan keluar dari arah yang gak disangka-sangka. Lu ngerti artinya itu? Itu berarti manifestasi level ilahiyah. Tanpa lu harus maksa. 3. Doa yang bukan sekadar minta. Kebanyakan orang tuh minta sama Allah kayak nagih utang. Ya Allah, kasih rezeki dong. Ya Allah, cepetin dong. Padahal doa yang benar itu bukan sekadar minta, tapi ngajak ngobrol Allah. Bukan cuma nuntut, tapi nunduk. Doa yang dikabulin itu datang dari hati yang ngaku butuh, bukan dari otak yang ngerasa layak. Dan makin lo yakin, makin halus vibrasi hati lo waktu lo berdoa, makin cepat gerbang manifestasi itu kebuka. Doa itu bukan suara, doa itu getaran. Kalau vibrasi lo nyambung, semesta pun akan ikut mengantarkan. 4. Sedekah sebagai booster energi. Lo bisa belajar magnet uang dari para ulama, dari para wali, dari para entrepreneur muslim sejati. Satu yang mereka lakuin konsisten. Sedekah, karena sedekah itu bukan buang uang. Itu investasi energi. Lo ngebuka jalan rezeki dengan cara ngebuka rezeki buat orang lain. Sedekah itu ngajarin lo, kalau lo bukan pemilik mutlak, lo cuman saluran. Dan ketika lo jadi saluran yang gak macet, rezeki akan ngalir deras. 5. Syukur yang benar-benar hidup. Syukur itu bukan ucapan, tapi keadaan batin. Banyak yang bilang alhamdulillah tapi masih ngeluh. Bilang syukur tapi hidupnya ngedumel mulu. Syukur yang benar itu, lo sadar, apapun yang lo punya sekarang, itu cukup buat mulai. Dan itu pantas buat dijaga. Dan ketika lo jaga, lo apresiasi, lo rawat rasa cukup itu, Allah janji bakal nambah, dan tambahannya itu gak selalu bentuk uang. Kadang tenang, kadang peluang, kadang orang yang benar-benar nolong di saat lo gak punya siapa-siapa. Jadi, manifestasi versi Islam itu bukan soal menarik kekayaan, tapi soal menyelaraskan laku dengan ridho Allah. Rezeki itu bukan target, tapi akibat dari sikap dan keyakinan yang lurus.
Dan ketika semua itu udah selaras, duit, peluang, keberuntungan, semuanya datang sendiri. Tanpa lo harus ngejar. Lo tinggal pantes. Lo tinggal nyambung. Dan lo tinggal nyaksiin keajaiban demi keajaiban yang datang tanpa drama. Sekarang gua kasih lo kata-kata legend dari channel Hukum Semesta. Semesta nggak butuh lo sempurna, tapi lo butuh ngerti pola mainnya. Karena hanya yang ngerti pola, yang bakal ngerasain hasilnya. Lo udah paham kan? Manifestasi itu bukan soal minta. Itu soal menyelaraskan diri dengan energi semesta yang udah ada di sekitar lo. Lo cuma butuh jadi magnet yang bener, dan semesta kan kirimkan segala sesuatu yang lo butuhkan. Jadi, apa lo siap jadi magnet uang yang sesungguhnya? Lo mau selaras dengan energi rezeki yang tak terbatas? Atau lo masih mau tetap jadi orang yang cuma ngeliat peluang lewat? Komen di bawah, gue pengen denger apa yang lo pikirin. Bagaimana pengalaman lo dengan manifestasi? Lo udah mulai nyelaras keun? Diri lo belum? Ingat, jangan cuma jadi penonton. Manifestasi itu butuh aksi, jangan cuma mikir tapi gerak sekarang. Dan terakhir gue mau lo ingat satu hal. Hukum semesta memang tak terlihat tapi nyata dan mengikat. Semakin kalian paham dan mengerti pola kerja hukum semesta, keyakinan kalian ke Allah Sang Maha, segalanya bakalan melekat makin kuat. Jangan lupa jawab pertanyaan ini di komentar. Gue pengen banget denger jawaban lo. Apa langkah pertama lo buat jadi magnet rezeki yang sesungguhnya?